Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Sebelum mulai mungkin ada presentasi sedikit dari Bank DKI Syariah ya, Mas Nurido ya. Iya, Pak Dedi. Selamat pagi. Assalamualaikum Ya, Bapak Ibu. ya silakan langsung saja Mas ya, nanti dipandu oleh admin Pak Dani untuk ditampilkan PowerPoint-nya ya. Baik, terima kasih Pak Dedi untuk Ya, kesempatannya. silakan Mas. Sambil menunggu PowerPoint-nya tampil, terima kasih saya ucapkan kepada SD Muhammadiyah 41 yang telah memberikan kesempatan bagi kami dari Bank DKI Syariah untuk melakukan silaturahmi bersama orang tua murid dari SD Muhammadiyah 41 Kayu Putih. Perkenalkan Bapak Ibu semuanya, nama saya Nuridi Ferdianto, saya perwakil Bank DKI Syariah di klaster White Hasim untuk cabang operasionalnya di Cengkareng. Bapak Ibu wali murid yang saya hormati dan juga jajaran dari SD Muhammadiyah 41, pada kesempatan kali ini saya ingin memaparkan atau ingin melakukan sosialisasi terhadap program yang akan kami jalankan bersama dengan SD Muhammadiyah 41 yang berkaitan juga dengan aktivitas sehari-hari dari murid di SD Muhammadiyah 41. Untuk PowerPoint-nya sudah tampil. Ya, Bapak Ibu sekalian, maksud dari presentasi kali ini adalah saya ingin memberikan pandangan bahwa kenapa sih kita perlu melakukan adanya digitalisasi seperti program yang akan kita jalankan antara Bank DKI Syariah dengan SD Muhammadiyah 41. Jadi SD Muhammadiyah 41 ini nantinya akan menjadi salah satu sekolah yang menerapkan sistem digital. Mungkin next, Bapak boleh di next. Ya, kenapa sih Bapak Ibu sekalian kita harus merubah mindset kita menjadi akrab dengan dunia digital? Karena dalam 10 tahun terakhir saja perubahan dunia ini sangat nyata sekali. Yang seperti kita lakukan sekarang, kita sedang bertemu melalui secara virtual dengan aplikasi Zoom, itu juga merupakan salah satu disrupsi digital dari sisi positif. Jadi yang awalnya kita tidak bisa bertemu atau bertatap muka secara virtual, karena adanya perubahan dunia yang diawali dengan kondisi pandemi COVID-19 di awal tahun 2020 kemarin, akhirnya kita menyesuaikan nih dengan perkembangan zaman Bapak Ibu. Kita bisa bertemu, bersilaturahmi, menggunakan Zoom meeting tanpa harus bertatap muka secara langsung. Dan itu yang mendasari bahwa kenapa kita harus move on dari yang konvensional menjadi yang digital. Selanjutnya, nah, program yang akan kami jalankan dengan antara Bank DKI Syariah dengan SD Muhammadiyah 41 adalah pengadaan kartu pelajar dan J-Card. Nah, kalau misalnya di kalangan insan Bank DKI Syariah, kita sebut J-Card ini adalah si kartu sakti. J-Card ini sebenarnya sama Bapak Ibu dengan uang elektronik yang mungkin Bapak Ibu sudah akrab atau sudah sering melihat gitu ya, kalau misalnya bepergian gitu antar kota menggunakan tol gitu ya, pembayarannya menggunakan uang elektronik atau e-money. Nah, Bank DKI juga punya Bapak Ibu produk J-Card namanya, uang elektronik berbasis kartu prabayar. Jadi ini digunakan untuk alat pembayaran. Untuk siswa-siswinya juga bisa, nanti program yang akan kita jalankan adalah J-Card dibundling dengan kartu pelajar. Jadi siswa-siswi Bapak Ibu akan memiliki kartu pelajar yang juga bisa sebagai alat pembayaran yang terkoneksi dengan J-Card. Nah, ini mungkin yang ditampilkan di layar Bapak Ibu sekalian. Ini adalah beberapa desain khusus dari Bank DKI berdasarkan edisi di Bapak Ibu. Ada yang edisi default, ada yang khusus MRT, ada yang khusus Abang None, ada yang khusus Ragunan, dan lain-lain sebagainya. Nah, saldo dari maksimum J-Card ini bisa ditampung sebesar 2 juta rupiah Bapak Ibu. Dan limit transaksi bulanannya maksimal 20 juta. Maksudnya 2 juta ini kalau misalnya Bapak Ibu mau top up gitu ya, dari awal sampai tanggal akhir bulan itu maksimal 2 juta rupiah. Dan transaksi yang bisa digunakan yaitu 20 juta rupiah. Artinya sekali tap sampai tap-tap selanjutnya dalam 1 bulan itu hanya maksimal bisa 20 juta rupiah. Nah, penggunaan ini juga bersifat unregistered, artinya non-nasabah Bank DKI juga bisa menggunakan yang namanya J-Card ini. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu datang ke stasiun LRT, MRT, atau busway, bisa beli di situ,
itu juga bisa digunakan tanpa Bapak Ibu harus menjadi nasabah Bank DKI. Selanjutnya, Ini gimana sih? Nggak ada. nah Bapak Ibu sekalian, ini yang akan kita jalankan nantinya, ini hanya sebagai contoh Bapak Ibu, yang tampil di layar Bapak Ibu ini adalah salah satu contoh dari kartu karyawan dan juga siswa di SMP Muhammadiyah Serpong. Jadi yang nantinya akan dijalankan juga di SD Muhammadiyah 41 ini, nantinya anak-anak atau putra-putri Bapak Ibu akan mendapatkan kartu pelajar yang nantinya terkoneksi dengan J-Card. Desainnya nanti bisa disesuaikan sesuai dengan keinginan sekolah, jadi nanti bisa dibicarakan lebih lanjut. Nanti kami akan ajukan ke pusat untuk pengadaan J-Card-nya. Jadi nanti J-Card-nya putra-putri Bapak Ibu ini khusus, bukan seperti J-Card yang dijual di stasiun LRT, MRT, atau di Bank DKI. Jadi nanti ada foto putra-putri Bapak Ibu, kemudian juga ada nama, dan juga NISN. Jadi nanti identitasnya jelas. Nah, kartu ini dipadukan dengan uang elektronik seperti yang saya bilang sebelumnya Bapak Ibu. Jadi nanti selain bisa digunakan untuk sebagai ID card gitu ya atau kartu identitas siswa-siswi, ini juga bisa ditransaksikan sebagai sistem pembayaran. Gitu. Selanjutnya, nah, aksestamsi J-Card Bapak Ibu. J-Card ini bisa digunakan di mana aja sih gitu ya. J-Card ini bisa digunakan sebagai akses gedung. Kalau misalnya apartemen tersebut bisa bekerja sama dengan Bank DKI atau akses parkir apartemen. Itu bisa kita gunakan aksestamsinya sebagai sistem pembayaran atau kartu masuknya atau akses gedungnya. Terus di mana lagi Bapak Ibu kita bisa gunakan J-Card? Kita bisa gunakan sebagai alat pembayaran di Transjakarta, di MRT, di railing kereta bandara, untuk masuk ke planetarium juga bisa. Kalau misalnya Bapak Ibu, adik-adik, putra-putrinya mau naik LRT, nantinya ketika sudah berjekart gitu ya, ID card atau kartu pelajarnya sudah terkoneksi dengan J-Card, jadi Bapak Ibu dan putra-putrinya sudah tidak harus lagi beli langsung di stasiunnya atau di haltenya. Jadi nanti langsung top up aja, langsung bisa digunakan untuk menaiki busway, kemudian MRT, LRT, atau railing kereta bandara. Selain juga transportasi, J-Card ini juga bisa digunakan sebagai akses masuk Bapak Ibu di mana aja sih, di Taman Marga Satwa Ragunan, terus juga kalau misalnya putra-putrinya mau kunjungan ke Monas gitu ya, mau ada wisata edukasi, itu bisa menggunakan J-Card. Terus juga bisa di beberapa museum gitu. Jadi sekolah kalau misalnya sudah berjekart dengan ID card-nya, insya Allah jadi lebih maju dan terdepan dari sekolah-sekolah lainnya. Karena sudah menerapkan sistem digitalisasi pembayaran yang didukung juga dan disupport oleh pemerintah DKI Jakarta. Salah satunya yang seperti tampil pada gambar yang bisa Bapak Ibu saksikan, ada aksistensi yang di lingkup Jakarta situ sudah banyak sekali gitu. Jadi nanti Bapak Ibu akan lebih mudah untuk melakukan pembayaran apabila menaiki busway, kemudian ada kunjungan ke Ragunan, ke kebun binatang sebagai salah satu sarana edukasi putra-putrinya. Dan juga bisa digunakan sebagai akses tol di tol dalam kota Bapak Ibu. Nah, mungkin selanjutnya Bank DKI juga akan mencanangkan bahwa J-Card ini bisa digunakan untuk akses tol luar kota. Tapi saat ini hanya bisa digunakan untuk akses tol dalam kota di wilayah DKI Jakarta. Selanjutnya, nah, ini juga nih Bapak Ibu, J-Card ini juga bisa digunakan sebagai akses masuk atau tiket masuk. Per 2 tahun kemarin, akses masuk di beberapa tempat wisata di Jakarta seperti Ancol, Ragunan, kemudian beberapa museum, dan juga di Museum Monumen Nasional yang ada di Monas, itu menggunakan J-Card. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu sudah punya J-Card, Bapak Ibu sudah tidak perlu lagi beli tiketnya. Jadi Bapak Ibu tinggal top up aja sesuai dengan harga tiketnya. Misalnya kalau di Ragunan kalau tidak salah 3.500. Jadi Bapak Ibu nggak usah beli lagi tuh kartunya. Kalau beli kan bisa sampai 35.000. Nah, kalau udah punya ya putra-putrinya cukup top up 3.500, nanti langsung di-tap aja ke bagian tiketingnya. Nanti Bapak Ibu dan putra-putri Bapak Ibu sudah bisa masuk. Jadi nanti kalau misalnya ada kunjungan wisata atau segala macamnya untuk menikmati segala transportasi maupun tempat wisata di Jakarta, putra-putri Bapak Ibu dan sekolah SD Muhammadiyah 41 bisa dengan leluasa untuk masuk tanpa harus beli tiket lagi karena sudah berJekart. Positifnya Bapak Ibu, kalau misalnya ID card atau kartu siswanya dikoneksikan dengan J-Card, misalnya putra-putri Bapak Ibu dengan sekolah ingin melakukan kunjungan ke Monas.
bisa menggunakan moda transportasi Transjakarta, MRT, atau LRT. Jadi nanti seperti yang saya punya nih Bapak Ibu, di ID card saya dan juga karyawan Bank DKI lainnya juga sudah J-Card. Jadi nanti tinggal digantung aja. Jadi nanti kalau misalnya ada karya wisata, jadi nanti Bapak Ibu guru akan lebih mudah mengawasi karena identitas anaknya sudah terkalungkan dan juga sudah terkoneksi dengan J-Card. Selanjutnya, nah gimana sih Bapak Ibu cara top up-nya kalau misalnya putra-putri Bapak Ibu sudah punya J-Card? Itu bisa cara yang pertama menggunakan top up edisi. Top up edisi ini bisa dilakukan misalnya di kantor layanan Bank DKI. Atau nanti misalnya di kantin SD Muhammadiyah 41 bisa melakukan pengadaan edisi, nanti bisa kita fasilitasi. Jadi anak-anak kalau misalnya nanti mau jajan atau mau top up, itu bisa dari kantin sekolah aja. Gitu. Nanti putra-putri Bapak Ibu tinggal datang ke kantin yang ada edisi dari Bank DKI-nya, terus nanti meminta top up ke petugas kantinnya, lalu nanti petugas kantin tinggal gesek aja kartu merchant-nya yang akan didapatkan nanti ketika sudah mendaftarkan merchant di Bank DKI. Terus nanti diketikkan sumber dananya, lalu nanti tinggal ditempel J-Card putra-putri Bapak Ibu untuk melakukan update balance. Setelah itu selesai, nanti sudah terisi J-Card-nya. Dan cara yang kedua, selanjutnya, itu juga bisa menggunakan ATM Bank DKI Bapak Ibu. Boleh di next. Selanjutnya bisa menggunakan ATM Bank DKI. Nah, ini khusus untuk nasabah Bank DKI. Jadi kalau misalnya nanti Bapak Ibu J-Card sekaligus nanti buka tabungan, kita bandingkan. Jadi nanti ketika ada program kartu pelajar itu, Bapak Ibu juga putra-putrinya dibukakan tabungan pelajar. Itu gunanya untuk mempermudah Bapak Ibu kalau misalnya nanti top up J-Card dan juga memfasilitasi anak-anak untuk belajar menabung. Jadi kalau misalnya putra-putri Bapak Ibu sudah punya tabungan pelajar, yang setoran awalnya hanya 20.000 langsung masuk ke saldo, nanti bisa menggunakan ATM di Bank DKI. Jadi nanti caranya tinggal datang ke ATM, terus nanti masukkan kartu debitnya, setelah itu nanti pilih top up J-Card di menu pilihannya, kemudian masukkan dan tempelkan J-Card-nya di mesin card reader di ATM yang ada card reader-nya. Gitu. Terus setelah itu di update balance, selesai, nanti top up-nya sudah selesai dan nominal saldonya sudah pindah ke J-Card. Atau dengan cara yang ketiga dengan J-One Mobile, ada di slide selanjutnya. Boleh di next. Nah, ini cara yang mudah Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, kalau sudah menjadi nasabah dari Bank DKI, nanti anak-anaknya dibukakan tabungan, sekaligus nanti ada pengadaan J-Card yang terkoneksi dengan ID card-nya siswa, nanti Bapak Ibu tinggal download yang namanya J-One Mobile. Dari J-One Mobile itu, nanti Bapak Ibu bisa top up. Nanti ada menunya top up J-One, terus nanti setelah itu ditempelkan untuk HP khusus yang ada NFC-nya. Kalau zaman sekarang kan insya Allah HP-nya sudah ada NFC semua ya Bapak Ibu ya. Jadi nanti tinggal tempelkan di belakang, nanti masukkan berapa nominalnya, setelah itu di-update balance. Setelah itu selesai, nanti prosesnya sama seperti yang sebelumnya. Cuman yang ini gampangnya, Bapak Ibu nggak harus datang ke merchant, Bapak Ibu nggak harus datang ke ATM, di rumah juga bisa, asalkan Bapak Ibu sudah menjadi nasabah dari Bank DKI. Begitu. Selanjutnya, nah Bapak Ibu, apa sih J-One Mobile ini? Kalau misalnya Bapak Ibu belum menjadi nasabah Bank DKI atau misalnya belum mengetahui apa itu J-One Mobile, J-One Mobile ini seperti internet banking di bank-bank lain. Kalau misalnya di Mandiri itu ada Livin, kalau misalnya di bank lain itu ada nama istilahnya lain. Nah, Bank DKI punya yang namanya J-One Mobile. Sekarang sudah terupgrade menjadi New J-One Mobile. Menu-menunya banyak banget, Bapak Ibu. Ada mobile wallet, kita punya, kalau misalnya Bapak Ibu tahu, ada OVO, GoPay, kita juga punya yang namanya J-One Pay. Selain pembayaran menggunakan J-Card, nanti juga bisa melalui J-One Mobile, itu ada menu J-One Pay. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu nggak bawa uang cash gitu ya, kemana atau kemana, itu Bapak Ibu nggak usah panik. Jadi tinggal scan aja lewat J-One Mobile. Asalkan toko atau merchant-nya itu menyediakan pembayaran dengan QRIS. Nah, pembayaran dengan QRIS itu gratis, nggak ada biaya admin Bapak Ibu, karena itu sudah menjadi syarat gerbang pembayaran non-tunai nasional. Jadi nanti bisa scan di mana aja, asalkan ada logo QRIS-nya. Atau ada barcode, kalau misalnya Bapak Ibu pernah belanja atau makan di rumah makan gitu ya, yang ada barcode-nya,
itu bisa dilakukan pembayaran pakai Jack1 Mobile. Terus juga ada sistem mobile banking, scan to pay itu tadi Jack1 Pay, kemudian ada payment dan purchase, itu pembayaran di online shopping, atau pembayaran pulsa, listrik, dan yang paling penting Bapak Ibu yang nggak ada di mobile banking lainnya, di Jack1 Mobile kita memfasilitasi pembayaran pajak di wilayah DKI Jakarta. Jadi nanti Bapak Ibu kalau misalnya mau bayar PBB, bayar pajak kendaraan bermotor, itu bisa tanpa antri di Jack1 Mobile. Nanti tinggal registernya, tinggal datang ke kantor pembayaran pajak aja. Nanti pembayarannya sudah selesai gitu. Jadi nanti tinggal ambil bukti bayarnya aja tanpa ngantri harus bayar lagi ke kantor KPP atau ke Samsat gitu. Jadi Bapak Ibu tinggal dari rumah bisa bayar pajak-pajak yang mau dibayarkan setiap tahunnya. Terus juga bisa transfer, terus juga bisa tarik tunai tanpa kartu. Jadi kalau Bapak Ibu punya Jack1 Mobile ke ATM Bank DKI, itu tinggal di-scan aja. Kalau misalnya nggak bawa kartu ATM-nya, itu tetap bisa melakukan balancing, ambil dana, atau naruh dana. Gitu. Terus juga ada point rewards. Gitu. Nah, sekarang Bapak Ibu kita punya program pembayaran pajak kendaraan bermotor atau PBB itu lewat Jack1 Mobile. Nanti transaksi yang paling banyak sampai Agustus di tanggal 23 tahun ini, nanti akan ada hadiah motor, mobil, atau cashback total 5 juta rupiah. Jadi kalau misalnya menggunakan Jack1 Mobile, sudah aksesnya dipermudah oleh Bank DKI, itu juga bisa mendapatkan bonus tambahan. Selanjutnya, nah, Jack1 Mobile ini, Bapak Ibu, seperti yang saya bilang, adalah aplikasi berteknologi terkini. Artinya, Bank DKI juga nggak kalah nih sama bank-bank lainnya. Jadi warga DKI tidak perlu berkecil hati gitu ya, karena kita juga punya bank daerah, bank pembangunan daerah yang siap mensupport warga DKI Jakarta dalam melakukan transaksi non-tunainya. Gitu. Jadi Jack1 Mobile ini dikhususkan untuk memberikan kemudahan transaksi, mengatur kebutuhan keuangan, dan juga melakukan pembayaran untuk kebutuhan Bapak Ibu sekali Jack1 Mobile sebagai nasabah dari Bank DKI. Nah, mobile banking ini juga nanti bisa digunakan kalau misalnya Bapak Ibu mau bepergian jauh nih, menggunakan kereta bisa bayar KAI dengan Jack1 Mobile. Tiket pesawat juga bisa, bayar di Tokopedia juga bisa, dan lain sebagainya. Itu jadi kemudahan yang diberikan oleh Bank DKI kepada nasabah Bank DKI. Selanjutnya, nah, ini juga fitur-fitur Jack1 nih Bapak Ibu. Sekarang di Jack1 Mobile semakin lengkap. Namanya New Jack1 Mobile. Nanti Jack1 Mobile versi pertama sudah tidak lagi ditarik peredarannya di Google Play Store atau di App Store. Jadi nanti Bapak Ibu bisa menikmati New Jack1 Mobile yang fasilitasnya akan lebih banyak. Nah, Jack1 Features ini salah satunya ada sistem diskon, terus juga ada program promo sistematik, kemudian ada e-statement, terus juga Bapak Ibu bisa melakukan pembukaan rekening tanpa harus datang ke kantor layanan. Selain itu juga di Jack1 Mobile ini ada yang namanya Jack1 Billers, bisa bayar asuransi, bisa bayar TV langganan, paket internet, tiket pesawat, atau pajak gitu ya, terus juga bisa bayar listrik, terus juga Bapak Ibu kalau misalnya nanti SD Muhammadiyah 41 ini bekerja sama dengan Bank DKI dalam sistem pembayaran ya, itu bisa pakai yang namanya Jack1 Bill tanpa dipungut biaya sepeser pun kalau misalnya transaksinya dengan Bank DKI gitu. Selanjutnya, nah, ekosistem yang dibangun oleh Jack1 Mobile ini juga kita bisa temukan di berbagai kegiatan kita sehari-hari ya Bapak Ibu ya. Ada di merchant e-commerce, kemudian ada di merchant tradisional. Jadi kalau ke pasar-pasar Bapak Ibu punya Jack1 Mobile, mau beli gorengan misalnya gitu ya, abang gorengannya ada QR code untuk scan to pay-nya. Itu bisa bayar pakai itu. Terus juga di merchant-merchant seperti McD dan lain sebagainya, atau di vending machine yang misalnya Bapak Ibu temukan di jalan gitu ya, atau di halte, di terminal, atau di stasiun LRT, MRT itu juga bisa. Selanjutnya, nah ini ekosistem yang tadi ini Bapak Ibu, ini saya contohkan sebagai gambarannya aja nih. Kalau misalnya putra-putri Bapak Ibu atau Bapak Ibu juga boleh sudah punya Jack Card, jadi nasabah Bank DKI,
DKI dan juga ada Jack One Mobile. Jadi kalau misalnya ekosistemnya nih Bapak Ibu berangkat dari rumah jam 6 gitu ya naik busway, bayarnya nggak usah pakai cash gitu ya, bayarnya cukup top up aja pakai Jack Card. Setelah itu masuk misalnya ke kantin kantor ada QRIS, kita bisa pakai bayar dengan Jack One Mobile. Kalau mau belanja online di Tokopedia bisa bayarnya pakai Jack One Mobile. Terus pergi-pergi misalnya nggak bawa kendaraan pribadi, itu bisa pakai aplikasi anterin. Nanti bisa bayarnya pakai Jack One Mobile. Makan siang di berbagai macam kantin, salah satunya di Warteg Bahari yang sudah bekerja sama dengan Bank DKI, yang ada QRIS-nya, Bapak Ibu tinggal scan to pay. Terus juga bisa di coffee shop, di lain-lain, terus juga Bapak Ibu ada di Jackmart juga bisa, terus sampai Bapak Ibu pulang ke rumah lagi, bisa termudahkan dengan yang namanya ekosistem e-channel dari Bank DKI. Jadi nanti insya Allah kami bantu permudah semua kegiatan sehari-harinya putra-putri Bapak Ibu di SD Muhammadiyah 41. Selanjutnya, boleh di next. Nah, ini juga bisa nih Bapak Ibu untuk akseptansi Jack One Mobile. Ini Jack One Mobile Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu bisa pakai bayar Jack One Mobile itu di mana aja sih, di berbagai macam merchant. Belanja di Blibli, Bukalapak, Tokopedia, di Alfamart, Indomart, terus juga di McD, ada di S Hardware, terus juga kalau Bapak Ibu dengan putra-putrinya mau beli es krim di Baskins and Robin, itu bisa di Nike. Jadi ekosistemnya bisa diterima di lebih dari 14.000 merchant modern, tradisional, e-commerce, dan juga badan donasi. Selanjutnya, nah jadi nanti kalau misalnya Bapak Ibu mau berdonasi gitu ya, itu bisa lewat Jack One Mobile. Nanti sarannya kita bisa bekerja sama atau sudah ada kerjasama dengan beberapa Laznas, dengan Basis atau lainnya gitu. Nah ini salah satu contoh nih Bapak Ibu, kalau misalnya Bapak Ibu bayar pajak daerah, itu dengan di Tokopedia bisa, di Jack One Mobile juga bisa. Jadi nanti tinggal pilih aja menu pajak, misalnya Tokopedia, terus masukkan nomor objek pajaknya, terus bayar PPB tahun berapa, terus nanti muncul sendiri detail tagihannya. Nanti tinggal pilih pembayarannya lewat Jack One Mobile Bank DKI. Gitu. Selanjutnya, ini juga bisa nih Bapak Ibu, top up saldo Jack One Mobile melalui bank lain juga bisa. Jadi Bank DKI ini sistem pembayarannya itu open to pay, jadi bukan close pay, bukan close payment gitu. Jadi nanti Bapak Ibu juga bisa kalau misalnya mau top up Jack One Mobile atau top up saldo Jack One Pay itu juga bisa pakai bank lainnya. Jadi nggak harus Bank DKI, kalau mau top up Jack One Mobile juga bisa. Sama halnya kayak OVO dan GoPay, itu bisa menerima pembayaran atau top up dengan kartu debit atau saldo di bank lain gitu. Selanjutnya, nah ini ada Jack One Community Apps Bapak Ibu. Kalau misalnya nanti SD Muhammadiyah 41 dan juga Bapak Ibu berkenan untuk melakukan kerjasama lebih lanjut, kita bisa memfasilitasi yang namanya Jack One School. Jadi nanti ada salah satu di sistem web base kami yang memfasilitasi kebutuhan penggunanya secara spesifik. Jadi kalau misalnya sekolah mau bekerja sama dengan Bank DKI gitu ya, kita bisa fasilitasi ada yang namanya Jack One School. Jadi nanti mulai sistem pembayaran ya, kemudian rekonsiliasinya, kemudian juga laporan dari absensi siswanya dan lain sebagainya. Sistem pembayaran itu bisa menggunakan ya layanan yang bisa kita berikan yang namanya Jack One School gitu. Nah, kita juga Bapak Ibu sudah bekerja sama dengan berbagai macam komunitas, salah satunya ada di RT RW Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya di tempat tinggal Bapak Ibu RT RW-nya bisa bekerja sama dengan Bank DKI, itu akan lebih memudahkan. Mulai dari pembayaran retribusi sampahnya, bayar keamanan, itu nggak usah ada orang datang ke rumah lagi gitu. Jadi tinggal langsung bayar pakai tagihan yang sudah disesuaikan sama RT RW-nya gitu. Selanjutnya, nah ini salah satu berbagai macam fitur dari Jack One Mobile. Ada Jack One RT khusus untuk komunitas di lingkungan rukun tetangga atau rukun warga. Ada Jack One School juga untuk memfasilitasi kegiatan pembayaran sistem yang ada di sekolah, Jack One Market, Jack One Theme Park yang kita sudah kerjasama dengan Ancol, kemudian dengan berbagai macam tempat wisata yang ada di DKI Jakarta.
Terus juga ada Jack1 Transport yang terintegrasi seluruh transportasi umum yang ada di wilayah DKI Jakarta. Ada Jack1 Hospital juga. Jadi salah satu tujuan dari Jack1 Community Apps ini adalah memperluas eksistensi dari Jack1 Mobile dengan mengembangkan aplikasi komunitas. Jadi nanti sebagai nasabah Bank DKI, putra-putri Bapak Ibu dan Bapak Ibu sekalian bisa dipermudah melalui sistem pembayarannya dengan akses stabilitas dari Jack1 Community Apps. Selanjutnya, nah ini Bapak Ibu yang seperti saya bilang di awal, di sebelah kiri layar Bapak Ibu ini adalah barcode QRIS atau kode standar pembayaran nasional. Jadi nanti Bapak Ibu kalau misalnya sudah menjadi nasabah Bank DKI melalui transaksinya dengan Jack1 Mobile, itu pembayarannya bisa tinggal scan. Misalnya mau beli kopi, tinggal scan. Nanti masukin harganya, habis itu kirim. Setelah itu nanti Bapak Ibu terima kopinya tanpa harus bayar pakai uang cash. Jadi memudahkan nasabah Bank DKI. Nah, nanti QR code ini juga bisa kalau misalnya dipasang di kantin sekolah. Jadi nanti anak-anak selain bisa bayar pakai edisi gitu ya, dengan Jack Card yang tadi mau dibundling dengan kartu pelajar, itu juga bisa nanti pakai QR ini gitu. Selanjutnya, nah ini salah satu contohnya nih Bapak Ibu. Jadi bisa dipasang di gerobak, bisa dipasang dipakein akrilik begini gitu ya. Juga bisa dipasang di mana aja. Di handphone juga bisa gitu, di screenshot bisa. Jadi QR code ini sistem pembayarannya menjadi lebih gampang banget Bapak Ibu. Jadi sesuai dengan roadmap Bank DKI dan juga yang mengadaptasi dari Bank Indonesia, jadi rollout QRIS ini bisa selesai di akhir 2019. Jadi 2019 itu penyesuaian adanya QRIS sampai dengan selanjutnya dipakai di beberapa tahun selanjutnya untuk mendukung sistem pembayaran non tunai gitu. Jadi Pak Gubernur kita Bapak Anies Baswedan menginginkan bahwa mengharapkan warga DKI ini menjadi warga yang sadar terhadap pembayaran non tunai. Jadi nanti kita batasi atau kita persempit gitu ya pembayaran menggunakan cash-nya. Jadi kita bisa lebih mudah dan juga sistem transaksinya juga lebih modern gitu. Selanjutnya ada beberapa slide lagi Bapak Ibu tapi sebetulnya cukup. Jadi nanti Bapak Ibu kalau semisalnya Bapak Ibu sudah berkenan gitu ya untuk membuka Jack Card dan juga pelajar kartu pelajarnya dengan Bank DKI, kita bisa fasilitasi nanti Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu cukup menyisihkan dananya sebesar Rp50.000. Jadi nanti Rp50.000 itu akan kita gunakan untuk pembukaan tabungan yang saldonya masuk ke tabungan putra-putri Bapak Ibu dan kita lakukan pengadaan Jack Card yang nantinya desainnya seperti yang tadi saya tampilkan gitu ya. Contohnya di SD Muhammadiyah Serpong, SMP Muhammadiyah Serpong. Jadi itu bisa nanti kartunya diterima oleh Bapak Ibu juga. Untuk oleh putra-putri Bapak Ibu juga maksud saya. Jadi nanti Bapak Ibu punya tabungan putra-putrinya, terus juga nanti punya Jack Card. Nah, fasilitas yang bisa kita berikan juga dari Bank DKI Syariah, kalau semisalnya nanti mau ada tabungan rutin setiap minggu, putra-putri Bapak Ibu nggak harus datang ke kantor layanan. Nanti kami yang akan jemput tabungannya itu ke sekolah setiap seminggu sekali bisa. Nanti bisa kami koordinasikan dengan pihak sekolah, misalnya setiap hari Senin, atau Selasa, atau Rabu, atau hari lainnya gitu ya, di hari kerja Bank DKI, nanti kami bisa datang ke sekolah. Jadi nanti anak-anak bisa belajar transaksi langsung di mini perbankan yang akan bisa kami fasilitasi ke sekolah. Jadi nanti Bapak Ibu nggak harus datang ke bank lagi kalau mau nabung gitu. Jadi kan nanti enak nih kita bisa fasilitasi. Jadi nanti Bapak Ibu akan dapat fasilitas tabungan siswa-siswi, kemudian juga Jack Card yang bisa digunakan dan juga dijadikan pembayaran di berbagai macam merchant dan juga seluruh ekosistem transportasi dan tempat wisata yang ada di Jakarta. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas waktu dan juga kesempatannya. Mungkin kalau misalnya ada sesi pertanyaan, saya kembalikan dulu ke Pak Dedi. Mangga, Pak. Ya, terima kasih Mas Lido. Mungkin pertanyaannya biar sekalian aja kali nanti ya, Mas Lido terakhir Boleh, ya. Pak. Yang jelas Boleh. dari kami pihak sekolah memang sudah beberapa kali bertemu dengan pihak Bank DKI Syariah. Intinya kemarin dari yang dulu-dulu ya, kita kalau sudah punya kantin sekarang dan bagaimana caranya supaya anak
sudah beberapa minggu ini kami perhatikan, memang kami amati juga dengan Bapak Ibu guru, banyak anak yang datang ke sekolah itu bawa uangnya cash gitu ya, bawa uang cash, dia mau jajan, kita arahkan mereka ke kantinmu karena apa? Karena lebih lebih sehat yang pertama, yang kedua lebih aman, lebih safety. Karena banyak jajanan yang ada di luar sekolah ini, ya kita tidak bisa melarang anak jajan di luar sekolah gitu kan, karena bukan di area sekolah gitu. Makanya kita menghimbau anak-anak untuk jajan ke kantin. Dan saya lihat juga beberapa anak banyak juga gitu ya, banyak yang sekalinya jajan tuh bawa uangnya 50.000 atau di atas 50.000, ada 20.000. Nah ini kalau pakai cash terus ya ada resiko nanti apakah uangnya hilang, tertukar atau jatuh atau bagaimana. Nah jadi nanti kami dari sekolah akan fasilitasi menggunakan J-Card ya Mas Lido ya. Jadi nanti pembayarannya tadi bisa pakai tap cash-nya ya, nanti ada mesin EDC-nya atau ada tap cash-nya atau ada yang tadi barcode-nya ya, pakai QRIS-nya itu. Jadi nanti untuk meminimalisir gitu. Sudah pasti kalau jajan di kantin kan lebih sehat segala macam gitu ya. Dan untuk mengurangi penggunaan uang tunai itu tadi. Kemudian tadi yang Mas Lido sampaikan juga kami juga sudah setuju untuk membuka bank mini di sekolah gitu ya. Nanti harinya kita pilihkan, ya kita coba nanti yang lebih efektif ada di hari apa. Jadi nanti anak praktek langsung menabung di bank, tapi kita nggak pakai buku tabungan ya Mas Rido ya, mungkin biar lebih ringkas, lebih nggak terlalu lama gitu ya. Nanti anak ke teller, nabung gitu kan, pakai ada slipnya, mungkin ada slipnya kecil, nanti lanjutnya nanti sudah masuk ke saldo. Nanti kita kemarin mintanya sih buku tabungan formatnya digital juga ya Mas ya. Jadi nanti kalau kita mau buka tinggal kirim ke emailnya, ke email orang tuanya nanti saldonya tabungannya berapa gitu. Jadi supaya nggak eh, banyak-banyak menggunakan paper gitu kan buku tabungannya mungkin bisa kita kurangi. Mungkin itu terima kasih sekali lagi dari Bank DKI Syariah. Nah, ini ada beberapa harapan dari orang tua murid juga. Nanti kita kalau mau outing kelas, Bapak Ibu sudah dipersiapkan programnya dari guru dan orang wakorlasnya mau pergi ke lokasinya itu pakai bus Transjakarta ya. Sudah ada ID card-nya itu kan nanti. Mudah-mudahan nanti bulan September sudah bisa kita gunakan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Bank DKI Syariah, Mas Nulido. Izin untuk kami lanjutkan ya Mas Lido ya untuk Silakan Pak, sosialisasi. terima kasih. Ya, sama-sama. Baik, Bapak Ibu, untuk menghemat waktu kita lanjut ya. Oke, sudah tampil Bapak Ibu semuanya ya. Saya izin. Oke, sudah. Oke, baik. Yang kami hormati Bapak Ibu guru yang hadir beserta orang tua murid dari kelas 1 sampai 5. Izinkan kami dari SD Muhammadiyah 41 untuk menyampaikan sosialisasi program sekolah SD Muhammadiyah 41 tahun pelajaran 2022-2023. Yang pertama, kami akan menyampaikan program rutin kan. Ini adalah program yang dilaksanakan harian ya dalam satu pekannya dan terus berjalan. Yang pertama adalah anak masuk itu pukul 6.40, diawali dengan tadarus 5 menit sebelum KBM, kemudian dilanjutkan dengan pembelajaran seperti biasa. Nanti setelah sela waktu dari guru agama sudah menyiapkan jadwal sholat duha. Jadi setelah sholat duha nanti anak dibawa ke masjid ya untuk kelas 1, 2, 3, dan 6 itu di masjid. Khusus untuk kelas 4 dan 5 itu di aula di gedung B ya, di gedung sebelah gedung B. Kemudian sholat duhanya sudah terjadwal, sudah disiapkan oleh guru agama. Yang kedua, pembiasaan sholat zuhur dan kultum. Nah, ini juga sudah disiapkan untuk sholat zuhur kelas 1 sampai 6 ya, itu di Selasa dan Kamis. Ya, jadi kelas 1 dan 2 sholat zuhurnya hanya di Selasa dan Kamis. Karena ada tahsin Baitul Quran ya. Untuk Senin, Rabu, dan Jumatnya kelas 1 2 tidak ikut sholat di
sekolah, tidak ikut sholat zuhur di sekolah, hanya sholat duha saja. Gitu. Nah, ini pelaksanaannya kalau sholat zuhur itu ada di masjid semuanya ya, kelas 3 sampai 6 itu di masjid. Kemudian sudah ada juga jadwal kultum yang dibuat oleh guru agama. Jadi nanti sebulan sekali guru agama akan memilih best kultum of the month ya. Di pas upacara bendera nanti akan diumumkan, ini bulan Agustus sudah berjalan, nanti ketika sudah masuk bulan September di upacara bendera di lapangan nanti akan diumumkan siapa best kultum of the month bulan ini, kultum terbaiknya siapa, untuk memotivasi anak-anak dan untuk mengapresiasi anak-anak juga atas usahanya untuk menjadi dai cilik ya, atau membawakan kultum. Dan kultum ini sudah tidak lagi membaca teks gitu ya. Anak-anak sudah diajarkan oleh guru agamanya untuk menghafalkan poin-poin penting dari mulai pembukaan, isi kultum sampai penutupnya. Ini sudah mulai kemarin direkam juga selama kultum oleh guru agamanya. Kemudian ada pembiasaan sholat Jumat dan keputrian. Nah, ini untuk kelas 4, 5, dan 6. Jadi yang sholat Jumat itu hanya kelas 4, 5, dan 6. Pak, kelas 3 kalau mau ikut boleh, boleh silahkan. Tapi untuk kelas 3 tidak wajib. Mungkin sambil menunggu dijemput orang tuanya ya, karena pulangnya itu kan 11.30 untuk kelas 3. Kalau kelas 1, 2 itu kan 10.45. Jadi boleh kelas 3 ikut, tapi nggak wajib. Seperti itu. Kemudian selanjutnya Bapak Ibu ada program Tahsin Beki, ini rutin setiap Selasa Kamis, ya ini wajib gitu kan, karena nilainya nanti ada nilai korelasi antara Tahsin Beki dengan bidang studi Al-Quran ya di pendidikan agama Islam. Jadi memang programnya wajib untuk tahsin yang Selasa dan Kamis. Kemudian ada tambahan lagi program baru kita, Bekimu Plus. Nanti saya akan jelaskan lebih detail. Selanjutnya ada program lagi, ini kita sudah berjalan dari minggu lalu ya, atau minggu ini ya, baru kita mulai. Ada catering bekerja sama dengan FKUMG. Ada beberapa vendor yang kemarin sudah kita cek ya. Terima kasih kepada FKUMG ini yang mengkoordinir untuk catering. Kemudian ada UKS juga, bekerja sama dengan PT Ruslam ya, Rumah Sakit Islam, PT Ruslam Rumah Sakit Islam yang di Cempaka Putih. Kemudian juga ada ekskul reguler yang baru kita mulai pekan kemarin. Jadi untuk jadwalnya, ekskul itu hari Rabu yang reguler ya, yang tidak berbayar reguler itu ada di hari Rabu. Pekan 1 dan 3 atau ganjil itu ekskulnya semuanya wajib Hizbul Waton dari kelas 1 sampai 6. Nah, nanti di pekan kedua dan keempat baru ada ekskul pilihan. Nanti akan saya jelaskan secara detail. Kemudian juga ada ekskul berbayar yang mulai hari ini, bulan Agustus sudah mulai latihan ya di sekolah tadi. Sudah ada yang latihan, ada basket, ada futsal ya, kemudian ada taekwondo, dan nanti agak siang sedikit pukul 10.30 ada robotik. Untuk yang berbayarnya panahan nanti di hari Jumat kemarin ya. Oke, selanjutnya Bapak Ibu saya akan menjelaskan dulu tentang program ekskul ini supaya jelas ke orang tua murid semuanya. Oke, yang pertama itu ekskul reguler di hari Rabu. Ekskul reguler hari Rabu ini ada pilihannya untuk yang khusus kelas 1 2 dan ada yang 3 sampai 6 dan ada yang bisa semuanya kelas 1 sampai 6. Yang pertama yang 1 sampai 6 ini wajib ya Hizbul Waton tadi saya sampaikan pekan 1 dan 3 atau pekan ganjil. Kemudian ada seni tari, yang lainnya nanti kiroat, drum band, science club, marawi, seni tari, seni lukis itu nanti di pekan genap atau pekan kedua dan keempat. Jadi selang-seling Hizbul Waton dengan eskul yang lain. Untuk yang kelas 1 sampai 6 bisa diikuti yang pertama kiroat. Kiroat itu nanti anak dibimbing mengaji seperti bacaan orang suka lomba di Musabaqah Tilawatil Quran. Ya, jadi bacanya model kiroat. Nanti akan diajarkan oleh guru agama kita, Pak Furkon. Alhamdulillah Pak Furkon juga punya prestasi. Bapak Ibu adalah juara MTQ ya. Juara MTQ kita kemarin sempat sampai tingkat provinsi. Kemudian yang pilihan lagi kelas 1 sampai 6 itu ada seni tari, seni lukis. Kemudian ini ada yang terlewat ya, ada IT Club ya, ada IT Club khusus kelas 1 dan 2 gitu. Kemudian ada lagi eh, yang kelas 3 sampai 6, artinya kelas 1 2 nggak bisa ikut, itu drum band ya. Kelas 1 2 belum bisa ikut, Science Club, Marawis itu kelas 1 sampai 2 belum bisa ikut, baru bisa kelas 3 sampai
6. Kemudian di hari Jumat ini masih ada juga ekskul kita yang reguler itu tapak suci. Tapak suci itu boleh diikuti kelas 1 sampai 6 ya. Tapi yang wajibnya itu ada di kelas 4 ya. Kemarin sudah mulai latihan juga tapak sucinya. Tadi sudah ngobrol ya, kemarin sudah ngobrol dengan Kak Budi, pendekarnya. Ini Pak Budi ini suka bawa anak-anak kita juga dan sering juga bawa eh, sekolah kita untuk lomba. Insya Allah nanti dibina langsung oleh Kak Budinya. Kak Budi ini lebih ke seninya, seni pencak silatnya. Kemarin ikut ada Olimpiade Sekolah Muhammadiyah, ada yang dibawa Kak Budi itu juara medali perak ya, atau juara dua. Mudah-mudahan nanti sudah aktif lagi tapak sucinya kita bisa ikut. Nanti untuk eh, semua seni bela dirinya di kita ada dua ya, satu yang reguler itu di hari Jumat tapak suci, nanti yang berbayar di hari Sabtu. Nah, di hari Sabtu ini kita ada juga ekskul taekwondo. Nah, kita sekarang ke ekskul yang berbayar, Bapak Ibu. Yang pertama berbayar di hari Jumat, itu pukul 1 sampai setengah 3 ada panahan. Panahan ini nggak ada batasan, ya. Jadi semua ekskul yang berbayar itu tidak ada batasan kelas. Kelas 1 sampai 6 boleh ikut, ya. Kelas 1 sampai 6 boleh ikut, tidak ada batasan. Yang pertama panahan di hari Jumat, ya. Kemarin belum mulai karena dari form yang diisi itu baru 170 kalau saya nggak salah, 170 ya. Baru 170 siswa yang mengisi, dan yang panahan itu baru kurang lebih ada 9 orang, 8 atau 9 orang. Jadi belum bisa dibuka. Jadi sampai menunggu Jumat depan kalau sudah mencapai kuota minimal 10 baru nanti akan dibuka ekskul panahannya. Untuk panahan sendiri biayanya 150.000 per bulan. Ya, Bapak Ibu. Kemudian yang di hari Sabtu yang pertama ini basket ya, basket nanti pelatihnya dari guru olahraga kita sendiri. Ini minimal 15 anak. Mulainya jam 7 sampai jam 8 tadi pagi sudah selesai. Kemudian yang kedua di hari Sabtu itu ada taekwondo dan futsal. Taekwondo nanti latihannya di halaman di halaman sekolah ya, di serambi sekolah. Itu sebareng dengan futsal yang ada di lapangan. Untuk taekwondo sendiri ini biayanya 150.000 per bulan, tapi ada uang pendaftaran. Untuk taekwondo ada uang pendaftaran, pendaftarannya 600.000, nanti akan diberikan seragam, seragam taekwondonya yang putih itu, kemudian ada sabuknya, ada buku penghubung, dan lain-lain. Kemudian untuk futsal juga sama, ada biayanya 90.000 per bulan. Ya, futsal 90.000 per bulan. Kemudian yang terakhir di hari Sabtu, itu ada robotik pukul 10.30 sampai 12. Robotik ini biayanya 200.000 per bulan, ya minimal 7 anak. Kemarin kita data yang isi form itu dari 170 anak, ada 30 yang ikut robotik. Ada 30-an gitu. Ini dia ada pendaftarannya 150.000, nanti akan dapat kaos dan modul. Jadi Bapak Ibu nanti yang ikut eskul berbayar sudah dimulai Agustus ini, pembayarannya juga Agustus ini. Karena virtual account-nya ini kemarin kita koordinasi dengan pihak bank, ini belum bisa, baru bisa hari Rabu besok virtual account-nya. Jadi untuk sementara pembayaran bulan Agustus ini bisa langsung ke Pak Syukron Hafiz ya di Tata Usaha. Itu programnya. Kemudian nanti selanjutnya adalah program khusus ya, program khusus ini program baru dari sekolah. Ini namanya program Bekimu Plus ya, Bekimu Plus Baitul Quran Muhammadiyah Plus. Kenapa dibilang plus? Karena memang berbeda dengan Tahsin Beki yang biasa Selasa Kamis. Yang pertama, ini Bekimu Plus ini adalah program full day school kerjasama SD Muhammadiyah 41, Diniyah Muhammadiyah Kayu Putih, dan Baitul Quran Muhammadiyah Kayu Putih. Jadi yang bisa didapat anak nanti kalau ikut program ini, dia lulus kelas 6, nanti bisa dapat ijazah SD dan dapat ijazah madrasah. Kemudian materinya dapat tambahan praktek ibadah, taksim dan tahfiznya juga bisa akselerasi, bukan hanya juz 30 saja. Kemudian juga bisa kemampuan bahasa Arab ya, bahasa Arabnya bisa speaking, bisa pidato. Kemudian nanti akan dibagi menjadi 3 kelas ya, kelas 1, kelas 2, kelas 3. Ini maksudnya kelas Bekimu Plusnya, bukan kelas kita yang SD 1 sampai 6. Nanti ada jenjangnya, tingkatannya. Kemudian ini memang Bekimu Plus diutamakan untuk level tahsin Beki Mahir ke atas. Utamanya lagi kelas 3 sampai 5. Tapi Pak, anak saya kelas 1, 2 mau ikut, boleh, silahkan. Nanti akan kami bina. Karena ada 3 kelas nanti.
nanti anaknya masuk ke kelas mana. Dia kelas 3 misalkan nanti, tapi level backingnya bukan level mahir, masih mutawasid. Oh, bisa nanti dia masuk backing plusnya yang kelas 2 atau yang kelas 1 bisa. Anak kelas 1 2 juga mau ikut bisa. Kemarin di data kami, di data ekskul itu ada 45 ya yang mengisi Google Form, ada 45 anak dari kelas 1 sampai 6 yang mau ikut program khusus Bekimu Plus. Ya, khusus yang kelas 6 memang tidak bisa karena ada syarat ya untuk mendapatkan ijazah madrasah itu minimal 2 tahun. Jadi kalau kelas 6 sekarang baru ikut, nah, tahun depan nanti nggak bisa ikut ujian madrasahnya. Jadi nggak bisa dapat ijazah madrasah. Makanya kelas 6 nggak bisa. Kalau kelas 1 sampai 5 ini masih bisa. Kemudian waktu pelaksanaannya itu Senin sampai Rabu, pukul 2 sampai 15.40. Jadi setelah pulang sekolah, lanjut sampai 15.40. Ini sampai praktek sholat asar selesai. Begitu Bapak Ibu. Jadi yang mau mengikuti kemarin kita share ulang ya. Kita share ulang form Google-nya. Baru ada 150-an orang tua murid yang isi. Belum semua peserta didik kita yang isi. Semuanya ada di link ya. Untuk pendaftaran iSchool dan BQ Plus, Kimu Plus ada di link ini. Silakan diisi. Untuk Bekimu Plus sendiri sudah mulai besok Senin ya. Senin besok ya. Sekarang tanggal 6, berarti tanggal 8 ya. Tanggal 8 Senin. Senin dan Rabu tanggal 8. Ada jadwal pelajarannya Bapak Ibu, nanti bukunya juga ada. Ya biayanya 100.000 per bulan. Nanti kalau ada yang kurang jelas bisa ditanyakan lagi. Kemudian yang selanjutnya adalah program kita selama 1 tahun. Ya, program kita selama 1 tahun karena tahun ini kita sudah full masuknya, maka program-programnya juga yang dulu pernah kita adakan ketika sebelum pandemi dan ada juga beberapa program baru. Yang pertama tadi sudah saya sampaikan Bekimo Plus, kemudian yang kedua ANBK, Asesmen Nasional Berbasis Komputer untuk kelas 5 ya. Untuk kelas 5 di bulan Oktober ini sama dengan tahun lalu perdana sekarang tetap ada lagi. Jadi ANBK ini memang hasilnya tidak dibagikan ke orang tua murid, tapi menjadi bahan evaluasi sekolah. Nanti muncul rapot mutu sekolah. Jadi rapot mutu sekolah sekarang modelnya seperti IPK, Indeks Prestasi Kumulatif, 2 koma atau berapa gitu Bapak Ibu ya. Dan anaknya nanti hanya mengerjakan aja, nanti gurunya juga diminta untuk mengisi angket, anaknya juga diminta untuk mengisi angket. Nanti setelah itu di bulan November biasanya nanti keluar tuh hasilnya. Rapat mutu sekolahnya berdasarkan hasil ANBK dan hasil angketnya. Seperti itu. Nanti untuk menghadapi ANBK sendiri, ini untuk kelas 5 ada pembahasannya khusus, apa nanti ada PM lagi atau bagaimana, karena sudah ada bukunya, buku ANBK untuk kelas 5. Kemudian program kami selanjutnya ini sama dengan yang tahun lalu, rekaman murotal JUS 30 untuk mengapresiasi siswa-siswi kita yang sudah hafal JUS 30 di lebih awal, kemudian lomba akademik dan non-akademik, baik yang diadakan sekolah maupun nanti di luar sekolah. Kemudian Jumat Ceria. Jumat Ceria ini kita hidupkan lagi karena kita sudah mulai masuk sekolahnya. Kemarin Jumat Cerianya diisi sekaligus dengan kirab ya, kirab Tahun Baru Islam. Kemudian UKS bekerja sama dengan PT Ruslam, ini sepekan sekali, seminar parenting orang tua murid, nah ini dari FKUMG, 1 semester sekali ya kita jadwalkan, nanti mau mengadakan seminar parenting untuk orang tua murid. Kemudian ada PM untuk kelas 5 tadi untuk menghadapi ANBK, kemudian PM kelas 6 ini untuk ujian sekolah ya. Kemudian ada lagi mabit di sekolah dan mabit di pesantren. Nah, ini memang acara kita tahun lalu juga rutin. Biasanya semester 1 itu mabitnya di sekolah, nanti yang semester 2-nya mabitnya bisa di luar ya, bisa di pesantren. Nanti bisa didiskusikan wakorlasnya dengan guru kelasnya. Untuk mabit sendiri baru kelas 5 dan 6, untuk kelas 4 silakan disepakati Bapak Ibu wakorlas dengan guru kelasnya ya, bisa disepakati mau atau tidaknya. Jadi yang kami prioritaskan untuk mabit kelas 5 dan 6 terlebih dahulu. Kemudian program selanjutnya adalah kelas meeting. Kelas meeting ini di akhir semester 1, biasanya kita ada perlombaan ya, apakah itu futsal atau lomba apa nanti untuk mengisi waktu setelah ujian semester ya, penilaian akhir semester. Kemudian outing kelas. Nah, ini outing kelas dulu kita pernah ada outing kelas dan karya wisata dan itu kan biayanya di awal. Nah, sekarang kita belum minta di awal karena kita juga belum tahu berapa biayanya. Cuma
untuk programnya sendiri, outing class biasanya dulu itu kerjasama Wakorlas dengan guru kelasnya. Mau kemana nih Pak kita outing class? Kan kelas kita aja ya, paralel biasanya. Misalkan kelas 3 ya berarti di kelas 3A, B, C itu semuanya bareng outing classnya kemana. Beda lagi nanti dengan kelas 4 atau kelas 2 atau kelas 5 gitu kan. Nanti bisa dibicarakan gitu. Yang jelas supaya nggak keluar dana terlalu banyak. Kemarin itu kita budgetnya 50.000 per anak ya sebelum pandemi tapi itu. Kemudian untuk acara wisata nih biasanya sekolah yang mengadakan acara wisata itu istilahnya refreshing ya untuk kelas 1 sampai 5 biasanya kita bikinnya. Pak, kalau kelas 6 nggak ada. Nah, kalau kelas 6 biasanya karya wisatanya beda sendiri. Nanti di akhir setelah ujian sekolah ya, baru ada karya wisata kelas 6 khusus. Kalau yang karya wisata kelas 1 sampai 5 biasanya itu acaranya ketika kelas 6 ujian praktek biasanya atau sebelum ujian praktek di bulan Februari. Nanti ada kalender pendidikannya Bapak Ibu saya bagikan. Kemudian yang berikutnya open house. Nah, ini acara promosi PPDB sekolah kita. Biasanya anak-anak kita yang ikut ekskul nanti tampil ini di open house. Ini di bulan Januari. Kemudian ada lagi workshop menulis cerpen. Nah, ini jadi program rutin kita. Alhamdulillah sudah 4 buku ya. Kita sudah ada 4 buku yang kita cetak untuk seri e-booknya itu kita punya 2 buku gitu. Kemudian ada PHBI Perayaan Hari Besar Islam kemarin untuk yang Tahun Baru Islam kita sudah datangkan pendongeng ya Kak Mul dongeng Islami. Kemudian pesantren Ramadan ini program rutin kita juga. Nah, ini Istimak Juz 30 di bulan Januari. Nanti yang sudah duluan hafal Juz 30 nanti bisa ikut rekaman. Kemudian nanti di wisuda tahfiznya. Nah, ini dia di wisuda tahfiznya nanti anak-anak itu diberikan tanda ya, tanda penyematan dia sudah selesai juz 30 dan dia akan memakaikan mahkota kepada orang tuanya. Nah, ini acara wisuda tahfiz eh, terakhir biasanya di bulan Juni bersama dengan pentas ini. Kemudian program kami yang terakhir ini adalah orang tua asuh. Kami mengajak Bapak Ibu orang tua murid yang ikut berpartisipasi ingin membantu temannya yang lain atau di selain ada yang membutuhkan bantuan untuk menjadi orang tua asuh, kita siap memfasilitasi. Nah, ini program tahunan kita, Bapak Ibu, untuk kalender pendidikan seperti ini. Ini agenda kita selama 1 tahun. Ini nanti bisa Bapak Ibu baca saja. Biasanya nih, liburan Desember nih sudah ada jadwal. Bapak Ibu punya rencana keluar kota atau kemana, sudah nanya duluan, Pak, liburan kita tanggal berapa gitu kan. Nah, ini sudah kita jadwalkan. Ini nanti kami bagikan Bapak Ibu semuanya. Sudah sudah bagikan nanti formatnya file yang saya sampaikan hari ini akan saya sampaikan ke grup ya nanti kita share. Kemudian Bapak Ibu juga nanti akan mendapatkan guidance book ya, guidance book nanti isinya ya tata tertib sekolah, program sekolah, kalender sekolah. Di situ juga ada di dalamnya buku penghubung segala macam ya, ada jadwal sholat anak. Nanti kita masukkan ke situ. Nanti akan dibagikan langsung ke anak-anak. Nanti bisa Insya Allah pekan depan sudah kita bagikan ke anak-anak. Kemudian ini kalender kegiatan kita, Bapak Ibu, program-program yang tadi sudah ada di atas, nah, ini kita jabarkan juga di sini. Nanti Bapak Ibu juga dapat filenya, bisa dibaca. Jadi kalau menurut kalendernya seperti ini, nanti Bapak Ibu bisa bertanya koordinasi wakorlas dengan guru kelasnya, Pak, ini kita mau outing kelas nih Pak. Nah, di jadwalnya kan bulan November ya misalkan outing kelas silahkan dibicarakan mau kemana outing kelasnya atau yang kelas 5 6 nanti mau mabit nih mau mabit di bulan September. Nah ini kita sudah mulai siap-siap misalkan Pak kita besok mabitnya gimana acaranya gitu bisa kasih masukan ya untuk memotivasi anak-anak kita juga. Kemudian ini acara kita selama setahun ya sudah dijadwalkan. Bapak Ibu bisa lihat nanti bisa koordinasi langsung dengan FKOMG dan Wakorlas untuk acara yang dipegang FKOMG ada, yang dipegang Wakorlas ada, yang dipegang oleh sekolah juga ada. Ya, ini akan kami bagikan. Kalau satu-satu kita bahas terlalu lama gitu, nanti bisa Bapak Ibu baca. Kemudian yang terakhir Bapak Ibu, ini yang kemarin banyak pertanyaan dari orang tua murid mengenai PTM. Ya, PTM Pak, kalau ada anak yang terindikasi positif gimana? Nah, ini biar jelas saya sampaikan. Yang pertama, rujukan kami yang terbaru itu surat edaran Kemendikbud nomor 7 tahun 2022. Ini di bulan Juli ya, di bulan Juli keluarnya revisi nih. Ya, namanya diskresi pelaksanaan keputusan bersama 4 menteri yang kemarin di bulan Juni sudah dikeluarkan surat, tapi ini ada surat yang terbaru.
Nah, kalau menurut surat ini, kami jelaskan dulu poin pentingnya. Poin pentingnya yang pertama, penghentian sementara pelajaran tatap muka di satuan pendidikan dilakukan pada rombongan belajar, rombel ya, atau kita bilangnya kelas. Kelas yang terdapat kasus konfirmasi COVID apabila satu, terjadi klaster penularan, dua, hasil surveillance epidemiologis menunjukkan angka positivity rate warga satuan pendidikan terkonfirmasi COVID sebanyak 5% atau lebih. Kalau dihitung dari kelas kita, berarti 5% itu kurang lebih 2 anak. Ya, kurang lebihnya 2 anak. Sudah ada 2 anak yang positif. Itu wajib rombelnya atau kelasnya itu di isolasi atau PJJ dulu. Nah, ini saya jelaskan dulu poinnya. Yang B, peserta didik terkonfirmasi COVID-19. Ini peserta didiknya terkonfirmasi. Bukan merupakan klaster COVID di satuan pendidikan, artinya dia di luar ya. Dua, hasil surveillance epidemiologis, ini 5% dari seluruh warga satuan pendidikan. Kalau di kita itu sekitar 260 anak, ditambah guru karyawan 30, berarti 290 ya. Kalau 5%-nya, itu sekitar 10 orang. Nah, yang C adalah peserta didik yang mengalami gejala COVID-19 suspek. Ya, jadi kalau menurut poin ini, lama waktu penghentian pembelajaran tatap muka sebagaimana yang dimaksud pada angka 1 huruf A paling sedikit 7 hari. Ya, ini menurut surat ya. Dan B, angka 1 huruf B dan huruf C paling sedikit 5 hari. Nah, Bapak Ibu, kami sudah berkoordinasi dengan pihak Puskesmas Pulau Gadung karena untuk menutup sekolah isolasi berapa hari, bagaimana prosedurnya, kami nggak bisa apa namanya serta-merta sendirian gitu ya. Harus ada rekomendasi dari Puskesmas dan nanti kami laporkan ke Dinas Pendidikan melalui Kasatlag ya, Kepala Satuan Pelaksana Pendidikan Kecamatan Pulau Gadung. Jadi informasi yang terakhir yang kami dapatkan, yang pertama adalah adanya adik kakak yang terindikasi COVID. Kemudian laporan dari orang tuanya, yang pertama yang positif itu orang tuanya, anaknya negatif ya dan anaknya sudah tidak masuk selama 2 hari ya. Jadi kami dapat informasinya seperti itu. Kemudian yang kedua ada anak yang positif di kelas 1. Ada anak yang positif di kelas 1. Informasinya dapatnya Selasa malam. Anaknya sudah tidak masuk hari Senin Selasa. Terakhir masuk hari Jumat. Nah, kami koordinasi dengan pihak Puskesmas dengan adanya temuan seperti itu. Kemudian dari Puskesmas menyarankan, Pak, kalau sudah lewat dari 3 hari, nggak ada kontak erat, nggak apa-apa. Seperti itu, Bapak Ibu. 3 hari dari anak itu terindikasi positif, 3 hari misalkan dia anaknya tidak masuk atau tidak ada kontak dengan yang lain, itu nggak apa-apa. Gitu. Jadi Selasa dia tes nih, tesnya positif. Hari Selasa dia nggak masuk, Senin dia nggak masuk, hari Ahad libur, Sabtu juga libur, ya terakhir ketemu hari Jumat itu dia bilang nggak apa-apa. Seperti itu. Jadi anak yang tadi itu kita minta di rumah ya isomannya eh, paling sedikit dia bilang 5 hari ya. Jadi yang bersangkutan langsung tuh di rumah, malah dari puskesmas bilangnya 3 hari cukup katanya gitu. Dari puskesmas bilang 3 hari cukup Pak, kalau posisi 3 hari aja di rumah cukup katanya, itu udah nggak menularkan lagi. Nah, terus apa upaya kami dari sekolah? Tadi sudah menyampaikan seperti itu ke pihak puskesmas ya. Untuk sekolah kemarin ya dan hari ini nanti setelah anak-anak ada yang ekskul di sekolah pulang ya siang, kita akan sterilisasi kelas itu, kita semprot semua dengan desinfektan. Saya kemarin belum sudah minta videonya ya, mungkin yang hari ini nanti dari security yang piket yang jaga hari ini ada penyemprotan juga ulang, nanti akan kami sampaikan ke orang tua murid ya mengenai ini sudah kita sterilkan sekolahnya. Jadi informasi dari puskesmas seperti itu Bapak Ibu. Nanti kalau misalkan kami sudah menyampaikan ke Bapak Ibu guru semuanya bahwa selama pembelajaran PTM tolong disampaikan ke orang tua murid kalau ada anak yang terindikasi batuk, batuk pilek ya, atau meriang, atau panas, ini tinggi, ini usahakan memang betul jangan masuk sekolah gitu kan, jangan masuk sekolah dalam artian belajar dan kita minta keluarganya untuk menjemput ya. Kemarin ada juga tuh yang dijemput oleh kakak. Kemarin di kelas 2 misalkan ada yang panas segala
anak saya apa namanya panasnya tambah tinggi segala macam, tolong dilaporkan Bu biar dijemput. Nah, usahakan Bapak Ibu jangan batuk pileknya agak berat gitu ya. Jangan dipaksakan untuk masuk karena yang namanya COVID ini ya, atau jangankan COVID, batuk batuk pilek biasa saja nih sangat mudah sekali penularannya gitu. Jadi kami sarankan kepada orang tua murid kalau memang anaknya di Sabtu Minggu ini ada meriang, panas ya, panas demamnya tinggi, kemudian batuk pileknya juga eh, masih parah ya ibaratnya sudah sering sekali batuk dan bersin-bersin. Kan ada laporan besok Senin ada laporan Pak, saya suspek positif nih di satu kelas ada 2 anak misalkan, ada 2 anak laporannya positif. Pak Hari isol kelasnya itu di Nanti suaranya. Nah, itu harus PJJ, tapi kelas itu aja, bukan seluruh sekolah gitu. Mungkin itu informasinya Bapak Ibu, kurang lebihnya saya mohon maaf. Selanjutnya kita lanjutkan dengan tanya jawab ya. Kami persilahkan Bapak Ibu untuk tanya jawab langsung saja untuk menghemat waktu. Di kolom chat boleh atau mau langsung boleh. Silakan Bapak Ibu. Assalamualaikum Pak Dedi. Assalamualaikum, saya dengan orang tua murid dari Kinara dan Kalila kelas 3A, Pak. Mau menanyakan mengenai ekskul, Pak Dedi. Iya, silakan Bu. Ya. Saya putus-putus nih, mohon maaf Bu ya, Ya. sinyalnya. Nah, Jadi untuk saya di off. Untuk di jadwal ekskul itu kan di jam 9.35 sampai dengan jam 10 sekian ya Pak ya. Dan setelah itu ada kegiatan belajar mengajar lagi. Nah itu memang apakah memang seperti itu dan kira-kira pertimbangannya apa gitu Pak? Karena kan kalau selesai ekskul biasanya anak kan maksudnya entah capek atau apa dan harus belajar lagi, itu apakah efektif gitu. Terus yang kedua, apabila sudah ekskul yang berbayar, apakah di hari Rabu itu diwajibkan juga untuk ekskul pilihannya yang selain Hizbul Waton? Nah, kalau misalkan kita hanya mengikuti ekskul yang berbayar, untuk di hari Rabu itu anak-anak yang tidak mengikuti ekskul pilihan di hari Rabu, kira-kira ngapain ya Pak ya? Terima kasih Pak Dedi. Ya. Baik, saya jawab dulu. Bapak Ibu suaranya jelas nggak suara saya nih? Putus-putus lagi ya kayaknya. Saya tangkap pertanyaannya tadi Ibu Feni Milawati. Yang pertama, bukan dari yang sebelumnya pukul 11 sampai jam 12 sebelum
kelas, alhamdulillah bisa bisa. Oke, maaf. Oke, mohon maaf sinyalnya ya. Saya ulang, untuk yang ekskul hari Rabu sudah majukan waktunya, dan setelah ekskul itu ada istirahatnya. Jadi sebelum pandemi memang kita juga jadwalnya seperti itu, dan alhamdulillah tidak ada masalah Bapak Ibu. Alhamdulillah. Eh, Lebih 15 sampai 20 menit ya untuk mengkondisikan kembali sebelum belajar. Untuk selanjutnya, kalau ditanya Pak, Sabtunya sudah ikut ekskul, apakah Rabunya juga wajib? Ya, justru yang wajib itu di hari Rabu. Itu yang ada di nilai rapot semua wajib di hari Rabu. Hizbul Waton itu semuanya wajib. Ditambah lagi pilihan ekskul yang ada di hari itu semuanya wajib. Nah, yang justru yang wajib sebenarnya adanya di hari Sabtu. Sabtu itu tuh tambahan karena memang ada minat anak yang mau kita kembangkan, minat dan bakat anak yang kita fasilitasi, tapi karena memang terkendala soal biaya segala macam, akhirnya kita buat ekskul itu jadi ya. Jadi tetap Bapak Ibu untuk yang Rabu tetap harus ikut karena itu wajib, tambahan. Ini mengenai antigen sekolah ya. Di sekolah tidak ada mengadakan antigen dari puskesmas maupun dari apa namanya, dari apa, UKS ya Bapak Ibu, tidak ada. Jadi memang untuk antigen itu PCR dari orang tua murid sendiri. Kemudian selanjutnya pertanyaan di kolom chat. Ya, ini ada pertanyaan ya tentang ekskul ya. Tentang ekskul itu kalau anak kelas 1 dan 2 anaknya lebih berminat ke Science Club. Nah, ini dia Bapak Ibu perlu kami jelaskan juga. Science Club ini materinya materi kelas 4 ke atas gitu ya. Jadi kalau Bapak Ibu kelas 1 dan 2-nya ikut, ini takutnya nanti materinya terlalu tinggi gitu. Makanya kelas 1 dan 2 belum ada Science Club, tapi adanya IT Club ya, adanya IT Club ya atau Teknologi Informasi dan Komunikasi. Nah, itu jawabannya, Bu. Ya, mohon maaf untuk kelas 1 2 belum bisa ikut Science Club. Kemudian mau ikut ekskul wajib lebih dari satu, misalkan memilih 2 ekskul wajib, apakah mengisi deadline-nya 2 kali, Pak? Oh, nggak usah. Bapak Ibu kan ekskul wajib itu di hari Rabu ya. Kalau dia pelaksanaannya bareng di hari Rabu, Bapak Ibu nggak bisa ikut 2 kan, hanya satu. Dan nggak boleh pindah-pindah dalam satu semester. Ya, dalam satu semester nggak boleh pindah-pindah gitu. Ini kan nanti ada penilaiannya. Kecuali misalkan yang tapak suci, itu kan kemarin pilihannya akhirnya kami pisah. Jadi Rabu yang mau ikut ekskul wajib hari Rabu, tambahannya tapak suci di hari lain 2 itu boleh. Tapi kalau di hari Rabu Bapak Ibu misalkan anaknya pilih Marawis dan Science Club, nah itu nggak bisa karena pelaksanaannya juga bersamaan ya. Jadi nggak bisa. Kemudian untuk J-Card apakah wajib untuk semua murid? Nah, J-Card ini Bapak Ibu sebenarnya kartu pelajar. Dulu kan Bapak Ibu waktu dari awal masuk ya, dari awal masuk PPDB itu kan ada uang apa namanya kartu pelajar ya. Nah, dari situ sebetulnya. Nanti kita buat pengumuman lagi, edaran lagi kelas berapa yang sudah bayar kartu pelajar tapi belum dapat kartu pelajarnya. Nah, itu dari situ nanti gitu. Kemudian ini ada pertanyaan lagi, mau konfirmasi ulang. Jadi bila ada yang terkonfirmasi positif COVID, isomannya berapa hari tadi Pak? Oke, kalau yang dia pribadi itu maksimal 5 hari ya, maksimal 5 hari. Kalau dari puskesmas bilangnya begitu, antara 3 sampai 5 hari. Apabila masih ada batuk, bagaimana? Nah itu tadi 5 hari. Jadi kalau kemarin ada anak yang batuknya agak parah nih Pak, tapi anak saya nggak antigen. Nah, itu disarankan memang 3 hari dari puskesmas seperti itu, tidak masuknya 3 hari. Dari puskesmas bilang kalau ada anak batuk, pilek, agak parah batuk pileknya, suruh istirahat dulu di rumah 3 hari kalau orang tuanya nggak mau antigen.
Nanti setelah 3 hari dilihat laporkan lagi ke wali kelasnya, ke guru kelasnya via WhatsApp, kondisinya udah lebih baik Pak, nggak seperti yang kemarin batuknya parah gitu. Tapi dengan catatan wajib maskernya dan hand sanitizer-nya dibawa ke sekolah. Ya, kita sudah siapkan di pos satpam ya, di pos security di Pak Yoyo itu ada masker dan lain-lain di situ ada. Nah, tapi kalau lebih bagusnya Bapak Ibu memang bawa masker cadangan anak dari rumah. Jadi kalau dia datang ke sekolah nih misalkan baru masuk bel lagi tadarus, itu anaknya udah bersin-bersin sendiri di maskernya. Kalau mau ganti ya langsung ganti aja atau maskernya basah, tadi bekas sholat duha kena wudhu. Nah, ini sering kita temukan banyak masker ketika anak mau sholat duha itu pas wudhu dan sholat zuhur itu maskernya berceceran gitu. Jadi alangkah baiknya nanti dibekali juga anak dari rumah masker. Kita sekolah menyediakan memang, cuma kalau orang tua membawa sendiri, masker yang bisa dicuci kembali itu lebih bagus. Ya artinya yang pakai memang dia sendiri dari rumah gitu loh, bukan pakai masker yang umum yang ada di sekolah. Jadi alangkah baiknya kalau memang sudah batuk pileknya ringan, sudah selesai yang kemarin sudah lewat masanya, sudah 3 hari nggak masuk atau 4 hari nggak masuk, nah ini boleh bawa masker sendiri, stoknya yang agak banyak gitu ya, 2 atau 3 masker gitu. Nanti setelah sholat duha, maskernya basah misalkan, itu ganti dengan masker yang keduanya, ketiganya. Kemudian ada lagi, Pak kemarin di kelas 1A sempat ada anak yang tidak masuk 5 orang. Kalau tidak salah karena flu batuk pilek dan sejenisnya, apakah bisa ada kebijakan untuk kelas hybrid, Pak? Nah, ini kembali ke yang tadi, Bu. Jadi prosesnya begini, Bu. Kami dari sekolah mendapatkan laporan adanya kasus positif berdasarkan hasil antigen atau PCR dari orang tua murid. Ya, jadi hasil PCR dan antigen positif itu nanti kami koordinasi dengan pihak puskesmas. Kalau dari pihak puskesmas menyarankan, Pak sudah lebih dari 2 orang, ini harus diisoman atau diisolasi kelasnya 5 hari misalkan kata puskesmas. Maka kami langsung isi instrumen itu ke eh, dinas pendidikan. Seperti itu Bapak Ibu. Kalau tidak ada kasus positifnya, kemudian kita minta ajukan ditutup, nanti dari Kasatlannya tidak diizinkan untuk sekolah kita ditutup begitu. Jadi kalau tidak ada kasus positifnya ya nggak bisa ditutup gitu, harus ada kasus positifnya. Nah, itu. Kemudian ada lagi, ini PM untuk kelas 5. Nah, ini nanti kita bahas tersendiri ya Pak untuk yang kelas, ya Bu ya maaf, untuk kelas 5, PM-nya itu hanya untuk ANBK, kayak kurang lebih 2 bulan ya, atau nanti kita mulai pertengahan Agustus. Nanti saya akan diskusikan lagi, ada rapat khusus lagi antara Wakorlas ya atau orang tua murid dengan guru kelas 5 ya, Bu Diva dan Pak Joko. Ya, biasanya kita mulai itu hanya seminggu sekali. Seminggu sekali itu nanti harinya kita sepakati di hari apa. Kemudian Pak Dedi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bapak. Silakan Bu. Ini sebelum saya ke kolom chat ya. Saya Mama Kendi, kelas 2, Pak. Ini mengenai masker ya, Pak. Anak-anak di sekolah itu ya. Maksudnya kalau bisa agak lebih diperketat gitu ya, Pak. Maksudnya kalau misalkan memang ada anak-anak yang tidak pakai masker, langsung guru-gurunya atau walasnya langsung tegur. Ataupun kalau memang apa namanya, kebanyakan kan anak-anak memang maskernya suka basah atau apa ya, mungkin yang banyak yang nggak ada cadangan ya. Jadi kalau bisa sekolah langsung memberikan masker gitu loh Pak pada anak tersebut, karena memang lagi musimnya batuk pilek ini kan yang terindikasi banyak COVID yang dari batuk pilek demam seperti itu ya. Jadinya kalau bisa juga karena mohon maaf ya Pak, saya juga suka melihat ada guru-guru yang tidak pakai masker. Jadi sepertinya maskernya ini sudah apa ya, kendor ya, maksudnya dalam artian tidak sesuai protokol yang maksudnya kesehatannya kita, jadi kan karena banyak yang sakit ini harusnya agak lebih menghimbaukan untuk lebih menggunakan masker lagi Pak. Jadi diperketat lagi untuk maskernya, baik siswanya, baik guru-gurunya semuanya. Jadi kita menghindari aja sih Pak, maksudnya biar apa namanya, penyakit biar lebih aman lah ya, tapi setidaknya
untuk masker di sekolahnya lebih diperketat. Itu aja sih, Pak. Ya, Makasih. siap. Terima kasih, Bu. Dan Memang kemarin kita banyak yang buka masker itu ketika mau sholat ya. Mau sholat itu nanti ketika selesai sholat baru dipakai lagi maskernya nanti. Terima kasih Bapak Ibu masukannya untuk kami evaluasi kembali baik guru, karyawan maupun peserta didik. Karena ini biasanya yang ada di depan ketika Pak Yoyo yang mungkin yang piket di pos waktu ada anak yang maskernya nggak ada, memang Pak Yoyo itu langsung tuh kasih karena memang kita masker taruhnya itu di pos. Ya nanti akan kami siapkan juga kami coba siapkan juga ada masker di tiap kelas ya Bapak Ibu ya untuk anak-anak gitu ya. Tapi memang kita walaupun kita sudah siapkan, alangkah baiknya memang nanti orang tua juga ikut membekali masker dari rumah cadangannya. Gitu namanya kadang anak-anak ya Bapak Ibu mungkin kita sama-sama memaklumi gitu. Kita sudah maksimal mungkin mendampingi dari Bapak Ibu gurunya, tapi kita meleng sedikit aja tiba-tiba anak nggak pakai masker itu pasti ada aja. Kita saling mengingatkan. Ya, terima kasih Bapak Ibu Assalamualaikum masukannya. Pak Dedi. Ya, Assalamualaikum silakan Pak Pak. Dedi. Ya, Ya, saya silakan Pak. ayahnya Akhtar Rana Ibrahim Pak Dedi. Ya, silakan Pak. Diskusi aja nih Pak Dedi untuk masalah jadwal belajar mengajar anak-anak di sekolah. Mm-mm. Itu kan saya lihat anak-anak dari mulai masuk kemarin pulangnya terlalu sore ya Pak Dedi ya. Dan saya lihat capek sekali mereka. Habis itu setelah pulang mereka masih ada lagi kegiatan di rumah kayak les atau apa gitu. Apakah dari sekolah Muhammadiyah tidak ada kebijakan untuk mempersingkat waktu belajar atau jadwalnya diatur kembali seperti mungkin Deki kali ya, dia majukan ke pagi hari. Karena saya lihat eskul aja bisa dimasukin ke jadwal materi ya. Kenapa Beki yang cuman sejam atau satu jam 50 menit ya? Apakah itu nggak bisa dimasukin ke jadwal biar anak-anak pulang mungkin sekitar jam 2. Jadi jam 2 mereka masih bisa istirahat. Untuk lanjut lagi sore mereka bisa ada kegiatan di luar seperti les atau apa gitu. Saya minta mungkin kebijakan dari sekolah aja bagaimana baiknya gitu Pak Dedi. Karena kalau terlalu capek itu mengganggu ke imun ya. Itu yang mungkin ibu-ibu yang lain mungkin akan anak-anak jadi sakit ya kan karena badannya udah capek, pulang sekolah udah letih gitu ya. Itu gimana ya Pak Dedi baiknya ya? Ya, terima kasih Pak. Langsung kami jawab aja ya Pak ya. Ya, Oke. Jadi kalau untuk sebelum pandemi dulu Pak, sebelum pandemi dulu itu kita pulangnya memang pukul 2:30 kalau ada beki. 2:30 lewat ya, 2:30 lewat dikit. Nah, itu yang dipakai adalah waktu istirahat anak. Istirahat pertama, kedua, dan ketiga dampaknya kita kurangi Pak, waktu istirahatnya. Jadi dulu itu waktu istirahatnya 10 menit ya, sama waktu istirahat setelah sholat zuhurnya juga sama sebelum kurang lebih 30 menitan. Nah, itu jadi istirahatnya justru malah mepet banget gitu kan, istirahatnya mepet banget. Nah, untuk yang sekarang ini istirahatnya kita tambah jadi 15 menit, Pak. Jadi supaya anak lebih leluasa juga untuk istirahatnya, untuk makan segala macam. Kemudian setelah sholat zuhur, ini kemarin kita evaluasi juga per Kamis kemarin kami sudah evaluasi juga dengan Beki. Tahsin yang Baitul Quran ini kami minta waktunya disesuaikan dari yang kemarin 1,5 jam ya atau 90 menit jadi hanya 75 menit. Jadi untuk yang maksimalnya Bapak Ibu mohon maaf jadwal kita kan kurikulumnya 2 ya, ada kurikulum pemerintah, ada juga dari kurikulum yang Muhammadiyah gitu. Untuk jadwal BK sendiri memang kita bisanya itu dari Baitul Quran untuk pengajarnya semua kemarin siang gitu ya kalau mau dibagikan. Kalau mau dibagikan sebetulnya ada guru juga yang guru BK-nya juga yang mengajar di SMP. Ada guru BK-nya yang juga mengajar di SMP. Kemudian apa namanya? Untuk ekskul tadi ya sebenarnya itu namanya pembiasaan ya atau pengembangan diri. Nah, pengembangan diri ini kegiatannya ada yang kita isi dengan ekskul. Nah, baru
kemudian ada tahsin yang beki. Tahsin beki ini kita jadinya pulang pukul 15.15. Tahun lalu itu kita pulang setengah 3 lewat, kalau nggak salah setengah 3 lewat 10 ya. Itu sudah kita majukan Pak, jadi sudah maksimal banget, mohon maaf Bapak Ibu, untuk yang Selasa dan Kamis ini maksimal banget 15.15. Ini sudah mengurangi jam istirahat anak setelah sholat zuhur ya, kita majukan. Yang dari Beki juga ada jamnya kita kurangi, sudah sepakat, tapi masih bisa efektif Bekinya sampai pukul 15.15. Mungkin seperti itu Pak, itu sudah maksimal. Kalau kita mungkin swasta yang umum Pak ya, swasta yang umum hanya pakai kurikulum pemerintah aja, itu bisa saja gitu. Tapi di kita di Muhammadiyah ada dua kurikulumnya, ada dari kurikulum dari dinas, ada kurikulum dari Muhammadiyah itu sendiri yang jumlah jam al-Islamnya, al-Islam ke Muhammadiyah dan Bahasa Arab itu ada 10 jam gitu. Seperti itu Pak, mungkin untuk jadwal kemarin sudah kita revisi, sudah mentok banget itu jatuhnya di 15 kurang kurang Oh, lebih seperti itu Pak, mohon maaf. Jadi baik kalau Pak Dede, terima kasih. eh, apa namanya, jadwal yang ekskul tadi itu, ekskul reguler itu memang jadwalnya kita pengembangan diri ya, pengembangan diri. Jadi tidak bisa ditukar waktunya Pak, mohon maaf. Kemudian untuk yang lain tadi sampai di mana ya? Untuk yang hybrid, oke, mungkin ada gini Bapak Ibu akan jadi pertimbangan kami bagi anak yang memang tidak masuk. Jadi di kelas itu memang banyak yang batuk pilek nggak masuk. Nanti jumlahnya mungkin bisa lebih dari 4 orang lebih ya, misalkan. Nanti kami akan diskusikan dengan Bapak Ibu guru yang mengajar supaya bisa hybrid seperti dulu ya. Bisa pakai Zoom segala macam. Nanti kita coba besok ya, kita coba dulu kelas yang banyak nggak masuk, kita coba ya. Karena di kelas kita alhamdulillah sudah ada ya proyektornya, semuanya sudah terpasang semuanya. Jadi nanti bisa saya diskusikan dengan guru yang mengajar. Kalau memang di kelas tersebut banyak yang tidak masuk, nanti bisa ikut apa namanya hybrid juga yang di rumah. Nanti kita coba Bapak Ibu ya. Terima kasih masukannya. Kemudian IT Club ya, IT Club itu hari Rabu Pak, sama hari Rabu. Jadwal IT Club hari Rabu sama tadi di slide saya nggak muncul ya, mohon maaf. Kemarin, nah ini untuk yang toilet Pak, terima kasih. Kami juga ingin menyampaikan ke orang tua murid. Jadi Bapak Ibu mohon maaf, kami paham betul kebiasaan anak di rumah ya. Kalau ke toilet memang setelah selesai buang air besar biasanya dia tinggal pencet tombol kan flushnya gitu. Nah, ketika di sekolah kita toiletnya kan jongkok semua gitu ya. Hanya ada dua ya kalau nggak salah di gedung A dan gedung B satu-satu gitu yang toilet yang duduknya. Nah, kami memang sudah merencanakan Bapak Ibu untuk pergantian kloset ya. Pergantian kloset ini memang sudah kami rencanakan. Kemarin kita prioritaskan itu memasang proyektor dan mengganti AC. Jadi proyektor kelas sekarang alhamdulillah sudah semuanya. AC juga yang di kelas juga ada yang beberapa kami ganti juga. Nah, yang menjadi prioritas kami selanjutnya adalah nih pergantian kloset. Ya, ini bertahap Bapak Ibu ya, mohon maaf. Kita akan ganti klosetnya karena memang kloset yang jongkok ini memang kelihatannya lebih kotor daripada kloset yang duduk gitu ya. Dan untuk jamnya nanti kami atur untuk kontrol kebersihan toiletnya. Kemudian ada lagi mengenai J-card. Bagaimana apabila kartu tertukar dengan kartu anak lain? Apakah ada namanya? Ada, Bu. Jadi nanti di J-card itu fungsinya kan sebagai kartu pelajar. Ada nama anak dan nomor induk siswa nasional, NISN, dan ada fotonya. Gitu. Jadi kalau dia pakai bukan punyanya anaknya, biasanya kelihatan ya dari foto dan namanya bukan punya dia, bisa. Gitu. Jadi kalau tertukar enggak karena sudah ada foto, ada nama anak, ada nomor NISN-nya. Itu udah jelas identitas anaknya. Kemudian bagaimana jika kartu error tidak bisa di-tap atau tidak terbaca? Apakah diganti yang baru? Lalu bagaimana saldo yang ada di kartu tersebut? Terima kasih. Nah, ini nanti rencanakan setiap Senin, insya Allah nanti dari Bank DKI tadi siap hadir ke sekolah, datang ke sekolah ya Pak Lido ya. Mungkin Pak Lido bisa jawab nih, Pak Betul, Lido Pak. yang pertanyaan di kolom chat. Ya, silakan. Ya, izin membantu jawab ya, Pak ya. Jadi untuk Ya. kartu kalau misalnya error atau tidak bisa
selama tulisan itu berdasarkan dikitnya atau tidak robek, yang tidak lepas dan sebagainya, besar untuk error itu insya Allah tidak ada, Bu. Kemungkinan errornya itu paling di mesin edisinya karena kendala sinyal biasanya. Sinyalnya di tempat yang bagus itu insya Allah sebenarnya tidak ada masalah. Karena itu juga belum pernah ada case untuk Ya, putus ya, Bu. Mas Lindonya terputus ya. Ah, udah ada lagi. ya, mohon maaf Bapak Ibu tadi sinyal agak Iya, terputus. Jadi saya silakan lanjutkan. Mas. Jadi ya, terima kasih Pak. Jadi untuk J-Card sebenarnya selama kartunya masih utuh itu insya Allah kemungkinan kecil untuk error untuk tappingnya gitu. Jadi selama nanti mesin edisinya oke, terus juga nanti kartunya tidak ada robekan, goresan atau tidak terbelah menjadi dua gitu ya, insya Allah kartunya masih bisa dipakai. Nah kalau misalnya nanti di kemudian hari misalnya ada kerusakan di kartu dan lain sebagainya, itu kemungkinan nanti bisa kita ganti yang baru tapi ada biaya kartunya lagi Bapak Ibu. Jadi kalau sebisa mungkin nanti untuk mitigasi atau antisipasi kerusakan kartu itu bisa dipasangkan lanyard gitu. Jadi nanti kartunya kan terlindungi. Itu kemungkinan. Nah, kalau misalnya untuk saldonya, kalau misalnya kartunya ada rusak atau ada kendala, itu nanti setiap kartu itu kita punya nomor chipnya, Bu. Jadi nanti kalau misalnya kartu itu ada kendala, nanti kita bisa lakukan update balancing lagi di kartu yang baru. Jadi nanti saldonya bisa dioper ke kartu yang baru apabila ada kartu yang rusak gitu. Kemungkinan kurang lebih seperti itu. Ya, terima kasih Mas Ledo. Mungkin lanjut nih, ada lagi ke bawahnya ya. Tadi kalau sudah lulus gitu, bisa-bisa dipakai nggak Oh. katanya kartunya? Ya, jadi Tetap masih kartu bisa kayaknya J-Card Mas ya? ini betul, betul Pak. Jadi J-Card ini sebagai kartu pelajar itu ya hanya identitas saat sekolah saja. Tapi kalau untuk keperluan apa namanya fungsi dari J-Card-nya itu sendiri masih bisa dipakai selama kartunya tidak rusak. Jadi kalau misalnya nanti putra-putri Bapak Ibu sudah lulus gitu ya atau sudah beralih ke jenjang pendidikan yang selanjutnya itu masih bisa dipakai kalau misalnya untuk naik busway, kemudian naik LRT, MRT, masuk ke kebun binatang, Ragunan dan lain sebagainya itu masih bisa dipakai. Fungsinya sebagai J-Card. Mungkin nanti fungsi ID card-nya aja yang hilang itu sudah tidak lagi sebagai siswa-siswi SD Muhammadiyah 41 karena sudah lulus gitu. Ya, terima kasih Mas Terus Ledo. mungkin boleh ada lagi Ada Pak lagi? Dedi, mungkin satu lagi sih kalian. Kalau Ya, sudah silakan punya Mas. ID card yang sebelumnya gimana? Nah, itu kan untuk ID card sebelumnya itu kan bentuknya tapcase ya Pak ya. Kalau Bapak Iya. Ibu kalau untuk tapcase itu produknya bukan dari Bank DKI. Jadi untuk balancingnya kemungkinan kita nggak akan bisa cover. Jadi nanti untuk dibuatkan J-Card kembali. Karena kalau tapcase itu kan fungsinya nanti beda nih Bapak Ibu. Nggak bisa masuk ke ekosistem DKI Jakarta. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu bentuknya tapcase, kemungkinan nanti pihak sekolah juga akan membuatkan kembali J-Card-nya begitu ya Pak Dedi ya, untuk kartu yang baru ya. Iya, untuk yang baru mungkin nanti ada tambahan sedikit kali ya Pak. Tambahannya. Karena dulu yang udah pernah dapat kalau nggak salah tuh Pak Hafiz ya, BNI Syariah kalau nggak salah Pak Hafiz ya dulu ya. Sebelum jadi BSI dulu pernah ada. Heeh. Oke, jadi nanti kemungkinan besar akan dibuatkan J-Card kalau misalnya pihak sekolah juga memfasilitasi itu. Jadi nanti Bank DKI akan membantu semaksimal mungkin. Soalnya kalau tapcase itu nggak bisa digunakan untuk ekosistem lainnya. Mungkin bisa untuk busway dan lain sebagainya. Cuman untuk masuk ke beberapa akses-akses lain di wilayah DKI Jakarta itu masih belum bisa. Jadi hanya J-Card yang bisa mengcover semua ekosistem di wilayah DKI Jakarta, Pak. Ya, mungkin ada lagi yang di bawah Mas Lido itu. Kalau sudah ada rekening DKI apa harus buka rekening baru katanya? Baik. Nah, untuk siswa-siswinya, kalau misalnya untuk banding, kita nanti akan bukakan rekening pelajar. Tapi kalau misalnya nanti orang tuanya sudah punya rekening Bank DKI, itu tidak masalah. Jadi nanti untuk rekeningnya, kita buatkan nama rekening anak. Jadi udah nggak pakai QQ nama orang tua terus nama anak, tapi kita langsung pure murni nama anak ya. Jadi nanti selain bisa untuk update balancing dari tabungan anak itu sendiri, nanti tabungan itu juga bisa dimanfaatkan untuk
tabungan lain, misalnya kayak untuk persiapan pendanaan untuk pariwisata dan lain sebagainya, itu bisa kita akomodir di tabungan itu. Jadi nanti fungsi tabungan anaknya adalah kita menstimulus putra-putri Bapak Ibu untuk sadar menabung gitu, karena kan menabung itu juga kan diawalinya dari kecil kan sudah lumayan baik nih Bapak Ibu. Jadi nanti kita coba biasakan putra-putri Bapak Ibu supaya akrab dengan transaksi di dunia perbankan. Jadi nanti rasanya itu akan beda kalau misalnya anaknya sendiri yang melakukan pengalaman itu. Jadi kita bantu supaya putra-putri Bapak Ibu punya pengalaman untuk melakukan transaksi di dunia perbankan. Gitu. Oke, terima kasih Mas Lido. Mungkin saya jawab sedikit ya yang Bapak Kenzi ini. Kalau bisa boleh dipasang urinoir. Baik Pak. Ini yang di gedung B Pak. Mungkin kalau kelas 1-2 nggak pernah ke sana ya. Atau kelas 1-2 kemarin ada yang pas lagi tahsin Beki. Untuk yang di gedung B di aula mini, kita toiletnya alhamdulillah sudah terpasang urinoir. Ya, tapi baru yang gedung B dulu yang di aula tuh yang ada toilet, ada urinoirnya alhamdulillah. Memang rencananya kami sudah ajukan juga ke pengurus nanti bertahap ya Bapak Ibu. Sekali lagi bertahap nanti biar sama-sama enak kalau bisa yang tiap bulannya alhamdulillah kalau nanti SPP-nya lancar semua tiap bulan kita cepat pasti geraknya gitu kan. Ada bertahap juga. Mungkin seperti itu. Ada lagi mungkin Bapak Ibu? Sudah pukul 10:30 ya. Ya, baik. Terima kasih, Bu Lady. Ada lagi, Bapak Ibu yang lain? Kalau tidak ada, berarti sudah kita cukupkan. Nanti akan kami share rapat hari ini, link YouTube-nya ya. Akan kita share di akun YouTube sekolah, SD MU 41. Nanti kalau ada Bapak Ibu mungkin yang belum sempat hadir, bisa lihat di sana. Kami juga kenapa hari ini rapatnya online karena memang banyak orang tua juga yang di rumahnya ternyata positif gitu ya. Jadi kita untuk tidak ambil resiko makanya rapat 1-5 nih online. Kecuali kelas 6 memang banyak yang harus dibahas ya, program kegiatannya yang akhir tahun segala macam itu banyak jadi harus bertemu wakorlasnya gitu. Mungkin kalau sudah tidak ada lagi kami cukupkan. Mari sama-sama kita tutup pertemuan rapat sosialisasi hari ini dengan mengucap lafaz hamdalah. Alhamdulillah, birabbil alamin. Kita tutup dengan baca istighfar 3 kali dan doa kafaratul majelis. Astagfirullahaladzim. Subhanaka Allahumma. Astagfiruka asabila. Asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, dari kami kurang lebihnya mohon maaf Bapak Ibu. Nanti file yang hari ini saya sampaikan akan saya share di grup orang tua murid. Ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Nasrun minallah wa fatun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.